Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Diawali dengan membaca basmalah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam hidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran kali ini adalah pelajaran 4, yaitu bulan Ramadan yang indah. Agar dalam pelajaran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca surat Al-Baqarah ayat 183. Mulailah dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kutiba berarti diwajibkan. Wajib bagi orang-orang yang beriman berpuasa. Wajib artinya jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Puasa di bulan Ramadan. Ikutilah percakapan dua orang yang berteman, Ali dan Ferry, berikut ini. Fer, saya melihat wajahmu kurang ceria hari ini. Ada apa? Sapa Ali. Kamu kan tahu, Ali, sekarang ini bulan Ramadan. Saya sedang berpuasa, jawabnya. Oh, kamu sedang berpuasa? Baguslah, tetapi kenapa kamu kelihatan begitu lemas? Ali, saya katakan kepadamu sejujurnya. Tahun ini saya berniat untuk melaksanakan puasa penuh 1 bulan. Sebelumnya, puasa saya tidak pernah penuh 1 bulan. Biarlah saya lapar dan kelihatan lemas, asal Allah Subhanahu wa taala sayang sama saya, lanjut Ferry. Niatmu bagus sekali, Fer. Selama ini saya juga melaksanakan puasa penuh 1 bulan karena saya berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, timpal Ali. Mengapa harus berpuasa? Suatu waktu Ali pernah bertanya dalam hati, mengapa Tuhan menyuruh manusia berpuasa? Tidak boleh makan dan minum sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Pertanyaan itu dapat terjawab setelah bapak gurunya memberitahu di sekolah ketika pelajaran agama. Ikutilah pelajaran berikut. Puasa hadiahnya takwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik
akan mendapatkan predikat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari semua larangannya. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa hidupnya tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Berpuasa yang baik harus memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuannya. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi, puasa seseorang dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Pelajari dengan sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan puasa berikut ini. Syarat wajib puasa. Artinya, apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Yaitu 1. Berakal sehat. Orang gila atau hilang akal tidak wajib berpuasa. Kedua, balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya lemah karena tua, boleh tidak puasa, tetapi menggantikannya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit, boleh tidak puasa, tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Apakah fidyah itu? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari, sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa. Memberi makan kepada orang fakir atau miskin. Banyaknya 1 mud. 1 mud adalah ukuran berat 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Syarat sah puasa. Artinya, apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah berpuasa. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau gila, atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah berpuasa. Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Keempat, suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah berpuasa. Dan yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa atau bulan Ramadan, kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12,
dan 13 bulan haji. Rukun puasa ada 2. Pertama, berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shadiq. Kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Hal yang membatalkan puasa. Pertama, makan atau minum dengan sengaja. Pasti membatalkan puasa. Kedua, muntah dengan sengaja. Ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan. Yang keempat, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Dan yang kelima, murtad, yang artinya keluar dari agama Islam. Dan sekarang hal-hal yang merusak pahala puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa, lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contoh perbuatan tercela adalah berdusta, menghina, menghasut, menfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar, dan sebagainya. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah namun tidak mendapatkan pahala. Memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Mari memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka berbuat kebaikan. Berikut ini adalah contoh-contoh perbuatan baik yang selalu dilakukan beliau. Yang pertama, sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat Isya. Setiap malam pada bulan Ramadan, orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki dan perempuan berbondong-bondong pergi ke masjid atau musola. Mereka melaksanakan sholat tarawih dan witir. Tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar, atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca, ada lagi yang mempelajari isi kandungan Al-Quran. Tadarus dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian, yaitu salah seorang peserta membaca Al-Quran, sedangkan yang lainnya menyimak atau memperhatikan bacaan tersebut. Ketika dijumpai kesalahan membaca, maka peserta yang lainnya segera membenarkannya sesuai dengan bacaan semestinya. Tidak dibenarkan jika salah seorang membaca Al-Quran, sedangkan yang lainnya asik bercerita di dekat orang yang membaca Al-Quran tersebut. Memperbanyak sedekah. Bersedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat puasa Ramadan. Mari meraih manfaat ibadah puasa Ramadan. Manfaat orang yang berpuasa, terutama puasa Ramadan, sangat banyak. Di antaranya hal-hal berikut. Yang pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, melatih kejujuran. Di saat berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, mampu untuk tidak makan dan minum, meskipun tidak ada yang melihat kita. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak di antara mereka kelaparan dan kehausan. Sesama manusia, kita harus mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, puasalah kamu supaya sehat. Dan yang kelima, melatih kesabaran atau bisa mengendalikan diri. Ibadah puasa dapat juga membentuk sikap sabar. Sedangkan sabar adalah sikap utama untuk sukses. Contohnya, orang yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah harus sabar dalam belajar. Ingin sukses bermain bola harus juga sabar berlatih. Ingin sukses masuk surga sekalipun harus sabar mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bagi yang ingin sukses di dunia dan akhirat, harus menggunakan sikap sabar. Baiklah anak-anak, sekarang ada 10 pertanyaan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas. Baiklah anak-anak, itulah materi kita kali ini dan sampai ketemu lagi pekan depan. Bapak doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.